Akhirnya Tusan berhasil disadarkan. Dia menjelaskan bahwa pohon kegelapan telah dirasuki kekuatan hitam yang dahsyat, hingga menjadi kerasukan karena tubuhnya berkaitan erat dengan pohon tersebut. Dan sampai saat ini Tusan belum menemukan siapa yang telah menugaskan Renpeng. 这到底是怎么回事？我告诉你，发现了暗黑之力的踪迹，终于在金人凤身上。我苦查多年，苦情树一直遭暗黑之力侵蚀，几百年来，我也会被影响。苦情树被侵蚀。 Yaya menahan Lai untuk diserahkan kepada ketua, namun tak berselang lama muncul utusan ketua untuk menjemput Lai, yang ternyata dia adalah tamu ketua. Sandrong melaporkan bahwa Lai sedang menunggu di bawah pohon kegelapan. Tusan yang masih memikirkan siapa dalang dibalik semua ini, dia menyimpulkan hanya ada satu pendekar yang mampu melakukannya, yaitu Shiji, mantan penguasa Gunung Tu. Namun Tusan yakin bahwa Shiji telah dihabisi, tak mungkin bisa muncul kembali. 是何人有捕梦网暗算于你？恐怕只有一人可以做到。这怎么可能？姐姐怀疑是他。 是啊，数百年的当家，我做了涂山，涂山永远是我的。从今日起，涂山由我涂山红红守护。 涂山与人族止战，不管是不是他。 Tusan menemui Lai, kedatangannya untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi di Gunung Tu. Dia menyimpulkan bahwa dalangnya adalah seorang pendekar yang telah mencapai kesaktian level tertinggi, hingga mampu menyerap kekuatan pohon kegelapan, yang dapat mengancam Gunung Tu dan 6 wilayah lainnya. Lai juga menginfokan bahwa ada sekelompok pendekar yang mampu menghidupkan jiwa yang telah hancur. Mereka berada di Pulau Seng. Jika Shiji hidup kembali, ada kemungkinan mereka yang telah membantunya. 可曾听过重聚灵元之术？这生岛上蕴含着神秘灵力，生岛，能聚灵元救死人。大当家可以派人去岛上一探便知。 Yuchu menggunakan senjata rahasianya agar para prajurit Renpeng tak sadarkan diri. Tujuannya untuk menyelamatkan Bojui yang sedang ditahan oleh mereka. Namun tiba-tiba Bojui malah membuatnya tak sadarkan diri. Dia dendam dengan klan api dewa yang merupakan leluhurnya Yuchu. Bojui pun dengan segera mendatangi Tusan meminta agar Yuchu dijadikan tumbal untuk memulihkan kekuatan spiritual pohon kegelapan. Karena hanya darah spiritual Yuchu yang dapat mengatasinya. Bahkan dalang dibalik semua ini pun akan musnah seketika. Sontak saja dengan tegas Tusan menolaknya. Namun dengan mengejutkan, Bojui melakukannya meski ketua melarangnya. 老狐狸这么做，为了涂山，别怪老狐狸心狠。臭小子，为涂山做贡献了。涂山红红竟以灵血献祭，是东方灵血，绝不能共喝一块。 Dengan tepat waktu, Tusan muncul menggagalkan ritualnya. Yuchu pun dengan segera diobati. Tak lama, Lai muncul membawa Tusan ke pohon kegelapan. Dia menginfokan ada cara lain untuk mengatasinya selain menumbalkan Yuchu, yaitu menempa kembali inti pohonnya. Dengan risiko yang tinggi, Tusan memutuskan akan mengorbankan tulang spiritualnya. Dengan perbandingan jika menumbalkan Yuchu, maka dia akan mati. Namun jika mengorbankan tulang spiritualnya, Tusan akan tetap hidup meski kekuatannya terkuras. 灵骨，亦可化万物为天地灵物，历代涂山当家的灵骨。 你余下的生命里也将系于这苦情树。我心里明白，你做出决定，我不会拦你。这是我的使命。 Yuchu yang sudah memaafkan menemui Bojui, namun dia terlihat sangat sedih dengan mengatakan bahwa besok pagi Tusan akan mencabut tulang spiritualnya. Yang sontak saja membuat Yuchu terkejut. Dia segera menemui Tusan agar membatalkan rencananya, namun keputusannya tak bisa dirubah lagi. 要抽出灵骨，重铸苦情树树心，我不允许你以身犯险，我不同意。你是涂山大当家，不能牺牲你。涂山对我来说，我心甘情愿守护他。我意已决，不必再劝。 Keesokan harinya, ritual pun akan segera dimulai. Namun Bojui maupun yang lainnya tak ada yang tega menemani pencabutannya. Dan tiba-tiba Yuchu muncul, dia bersedia menemani Tusan. Mereka pun memasuki pohon kegelapan dan ritual pun dimulai.
我住我！春之阳炎，Ritual akhirnya berhasil meski beberapa kali dihalangi oleh seseorang yang berkekuatan tinggi. Tusan pun terkulai lemas lalu tersadarkan diri. Dengan mengejutkan, dalang dibalik semua ini adalah Shiji yang ternyata masih hidup. Mantan penguasa Gunung Tu yang masih dendam kepada Tusan, ingin merebut kembali Gunung Tu dan menguasai 虽 dunia. 然灵国稳定住了苦情树，足够完成后续计划，涂山红后绝对不会放过你的，都将臣服于我的力量之下。等着吧，将再度君临。 Tusan diobati oleh tabib sakti bernama Yuling. Dia adalah ketua klan lintah yang disegani 6 wilayah. Yuling terkejut dengan kondisi Tusan setelah kehilangan tulang spiritualnya. Yang awalnya seorang pendekar tak tertandingi, kini kekuatannya hanya tersisa 10%. Yuling pun keluar dan mengabarkannya kepada mereka. Tak lama Tusan pun tersadar. 不要再指责他们了，这一切都是我自己的决定。你看，也恢复了往日的样子，并不是征服，而是守护。去吧。 Kekuatan Renpeng terkuras saat pertarungan di Gunung Tu. Dengan mengejutkan, tiba-tiba Shiji muncul yang biasa Renpeng sebut dengan julukan Ratu Siluman. Shiji dengan mudah memulihkan kekuatan Renpeng. Dia menugaskannya untuk pergi ke negara Yuyao dan mengacaukannya, untuk memancing agar Yuchu muncul di sana dan menghabisinya mengambil darah spiritualnya. 去御妖国，还请妖尊指导。御妖国革命，妖只能唯命是从。这里的人族可以驱使妖族，搅乱人妖两族，屠戮人族。 Di negara Yuyao, terlihat sang putri bersama pengawal pribadinya yang bernama Kuan akan pergi ke Gunung Tu untuk menemui Tusan, memberikan bunga wijaya kusuma yang mekar 100 tahun sekali. Mereka pun pergi melewati kota Yuyao. Shiji yang mengetahui kepergian sang putri menuju Gunung Tu, dia dengan segera menemui seorang pendekar bernama Chisan, adik dari ketua sekte Pasir Merah yang bernama Chili. Shiji menugaskan Chisan untuk menghabisi putri Yuyao yang sedang berada di Gunung Tu, dengan imbalan akan membuatnya terkenal melebihi kakaknya. 助你成名的，助我成名。是他唯一的弟弟。你的兄长是赤沙魔道团的首领，杀了御妖国的公主，像我兄长一样成名。一定比赤沙魔道团。 Sang putri akhirnya tiba di Gunung Tu sedang menikmati keramaian kota. Tak lama Yuchu muncul yang kebetulan sedang mengunjungi tempat tersebut. Yuchu menghampirinya karena sama-sama dari klan manusia. Sang putri mengatakan yang mengejutkan, dia ingin memohon restu dari Tusan untuk dijodohkan dengan klan siluman, yang sontak saja membuat Yuchu terkejut. Tak lama muncul Yaya membawa sang putri. Dia menyerahkan bunga wijaya kusuma kepada Tusan, dan sebagai imbalannya putri memohon agar dia dijodohkan di bawah pohon kegelapan dengan si Kuan, pengawal pribadinya yang ternyata berasal dari klan siluman. Putri pun menceritakan kebersamaannya bersama si Kuan sejak kecil. 阿宽是父皇让我们一同玩耍，一同长大。无论我走到哪里，都有他的陪伴。我早已心悦于他，但我知道他也心悦于我。请求古琴树见证情谊，还请大当家成全部台。 Malam harinya, Tusan mendatangi suatu tempat yang ternyata bunga wijaya kusuma untuk melindungi jiwa seseorang yang bernama Luo yang diganti setiap 100 tahun sekali. Tusan selalu berharap dan menunggu kebangkitan Luo.月初，无妨，我要穿着阳焰护体，护你平安，让你开心。
Tusan mengantar sang putri untuk mendapatkan bunga yu di bawah pohon kegelapan. Tak disangka ternyata Yuchu juga berada di sana yang diam-diam sangat menyukai Tusan. Putri pun memulai ritualnya, dan saat waktu bersamaan ternyata Cisan dan anak buahnya sudah berada di Gunung Tu. Yaya yang sudah mengetahuinya berhasil membuat mereka tak sadarkan diri. Karena merasa keselamatan sang putri terancam, Yuchu memutuskan untuk mengantarkan mereka sampai tujuan di negara Yuyao. Keesokan harinya mereka pun mulai perjalanannya, dan benar saja di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok pendekar di bawah pimpinan Gujin. Dia dendam kepada negara Yuyao yang merasa telah menindas kliennya. 古今，人族欺压我们数百年，你们怎敢拦公主的车驾？石块，让开！公主不在，母太呢？ Tak disangka ternyata si Kuan seorang pendekar berilmu tinggi yang dengan mudah mengalahkan mereka semua. Ternyata Tuan Putri pergi bersama Yuchu sudah berada di negara Yuyao. Si Kuan hanya mengalihkan perhatian saja. Dan akhirnya mereka pun tiba di istana. Petinggi istana yang bernama Suyi mengabarkan bahwa sang raja jatuh sakit. Putri pun dengan segera menemuinya. Namun tak disangka tak lama sang raja pun meninggal dunia. 父皇怎会病重如此？ 父皇不成了，交给你了。 Suyi ternyata seorang pengkhianat. Dia mengambil jimat pengendali negara Yuyao dan menyerahkannya kepada Shiji. Jimat tersebut berkekuatan tinggi yang dapat mengendalikan seluruh klan siluman yang berada di wilayah Yuyao. Dengan hilangnya jimat pengendali maka negara Yuyao akan mudah dikalahkan. Dan tanpa ditunda lagi mereka pun mulai mengacaukan situasi negara. Tak sampai hanya di situ, Shiji kini menghasut seluruh klan siluman yang berada di wilayah negara Yuyao untuk memberontak dan meruntuhkan kerajaan. Mereka semua terhasut dan berhasil diadu domba menyerang istana. Kini klan manusia dan klan siluman sudah mulai bermusuhan lagi. Secara bersamaan, Tusan dan Lai tiba di sana. Lai berhasil membuat mereka tertidur untuk menghindari pertikaian. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba mereka bangkit kembali kerasukan lalu tewas. 来不及了。 Suyi dan para prajuritnya muncul, yang ternyata mereka berdua sengaja dijebak yang sudah direncanakan oleh Shiji dengan tuduhan seolah-olah Tusan dan Lai yang menghabisi mereka. 竟敢当街杀我御妖国之妖！ 几名妖奴不知为何突然暴毙，这位长老，您怕是误会。 胡说！将这两个放肆！月初公子，你怎敢阻拦老夫公干？ 我是奉了御妖国公主之命，宣大当家是公主请来的贵客，想当着一气盟众弟子的面，哼！ Rencana Suyi berhasil digagalkan dengan kemunculan Yuchu. Tak lama mereka pun tiba di istana menghadap putri, yang kini menjabat sebagai penguasa negara menggantikan tahta ayahnya. Tusan mencurigai bahwa jimat pengendali telah dicuri dan diganti dengan jimat yang palsu, karena klan siluman yang tewas kerasukan dikendalikan oleh jimat pengendali dari luar. Lalu Yuchu dan Lai menyelidiki kematian raja, yang ternyata dia tewas oleh racun mematikan. 拥有世无价极难获得的奇毒，赤胆花，果然高热不止，然后于短时间内暴毙。 Setelah mengetahui bahwa sang raja tewas tak wajar, mereka bertiga menyusun rencana untuk mendapatkan kembali jimat pengendali dan ingin mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Tusan akan pergi ke wilayah klan siluman dengan ditemani oleh Yuchu, sedangkan Lai tetap berada di istana menjaga Tuan Putri. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi dan tak lama berada di wilayah klan siluman dengan menyamar sebagai rakyat biasa. 有的话，我就得光膀子了。走开，走开，走开！看什么看？放手！快当家！ Tusan dan Yuchu menyusuri tempat yang jauh dari keramaian, yang diduga tempat berkumpulnya para siluman yang mengetahui keberadaan jimat pengendali. Dan benar saja, setelah dipancing, mereka mengatakan bahwa yang telah mencuri jimat pengendali adalah Ratu Siluman. Namun Tusan belum tahu bahwa Ratu tersebut adalah Shiji, musuh lamanya. Mereka juga mengatakan bahwa sang Ratu kini sedang berada di bukit pasir yang tak jauh dari sana.
Mereka berdua pun mendatangi bukit pasir, namun kosong, tak ada satu orang pun terlihat. Keesokan harinya, Lai membuat siasat dengan membebaskan Gujin yang sedang ditahan. Dengan pura-pura dia diutus oleh Ratu Siluman untuk membebaskannya. Gujin pun keluar dan pergi menemui sang ratu dengan diikuti oleh Yuchu. Hingga tibalah di bukit pasir. Akhirnya Yuchu mengetahui tempat persembunyian mereka dan memasukinya. Namun saat Gujin akan menghadap sang ratu dengan mengejutkan, dia mendengar percakapan ratu dengan Suyi. Ternyata Gujin dan seluruh klan siluman hanya akan dijadikan tumbal untuk diadu domba dengan klan manusia. Namun tiba-tiba sang ratu sudah berada di hadapannya. 你们不过是必要的牺牲品罢了。你一直在骗我们。你还带了尾巴。 Yuchu yang sudah berada di sana melihat Renpeng sedang berjalan. Yuchu pun mengikutinya hingga berada di hamparan padang pasir. Dan tiba-tiba akhirnya Yuchu kalah setelah kemunculan Shiji. Tusan yang mengetahuinya dari benang merah yang ditanam dalam tubuh Yuchu. Dia pun dengan segera mendatangi bukit pasir. Namun dengan kekuatan yang belum pulih sepenuhnya, Tusan kesulitan menembus pembatasnya. Tak ada jalan lain, Tusan menggunakan kekuatan Sun Tzu, pemberian dari tabib Yuling, yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual sepenuhnya. Namun kekuatan tersebut hanya berlaku 30 menit. Akhirnya Tusan berhasil memasukinya, namun ternyata Shiji mengetahui bahwa Tusan telah kehilangan tulang spiritual. Hanya bisa menggunakan kekuatan Sun Tzu yang bertahan 30 menit. Tusan pun memasukinya lebih dalam lagi dan disambut oleh kekuatan Shiji. Kini Tusan mengetahui bahwa pelaku utamanya adalah Shiji. Sementara Yuchu yang ditahan oleh Renpeng akan diambil darah spiritualnya. Tak disangka ternyata kekuatan Tusan masih mampu menandingi Shiji. Meski telah kehilangan tulang spiritualnya hingga Shiji terluka parah. Begitupun dengan Renpeng tak mampu meresap kekuatan spiritual Yuchu hingga dia juga terluka parah. Ternyata Yuchu sengaja menyimpan racun dalam darahnya yang didapatkan dari Fusen anak buah Renpeng sendiri. Fusen membalas jasa karena Yuchu pernah melepaskannya. Dan kini Renpeng terkena racun mematikan. Dia meminta penawarnya, namun Yuchu meminta ditukar dengan jimat pengendali. 拿母符来换。我杀了你！ 带你回去。 Dengan tepat waktu, Tusan muncul dengan mudah mengalahkan Renpeng. Fusen pun dengan segera membawa Yuchu keluar dari sana. Sementara Renpeng dan Shiji yang sama-sama terluka parah berhasil melarikan diri. Shiji marah karena setengah jimat pengendali berhasil dibawa Yuchu. 我对你还有很大的作用。别再让我失望。 Mereka berdua pun pergi, namun Tusan terlihat terluka juga. Terlebih setelah waktu dari kekuatan Sun Tzu habis. Mereka pun beristirahat di tengah perjalanan. Tusan menjelaskan bahwa kekuatan Shiji ribuan kali di atas kekuatan Renpeng. Hanya kekuatan kultivasinya belum pulih hingga Tusan mampu mengalahkannya. Tusan yang terlihat semakin lemah, Yuchu pun membantu memulihkannya. 你体内还有东方洛的灵元，也要先解决。 Dan ternyata Gujin masih hidup. Dia adalah saksi tunggal yang melihat bahwa Suyi adalah seorang pengkhianat negara Yuyao. Si Quan berhasil membawanya, lalu Gujin menginfokan bahwa Suyi lah yang telah mencuri jimat pengendali yang telah bersekongkol dengan Ratu Siluman. Dan kini Putri dalam bahaya. Dan benar saja, Suyi yang telah dirasuki Ratu Siluman memasuki kediaman Putri untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba... 就是你的死期，合法宝贝。